Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati Allah, marilah ke subuh hari ini kita kembali memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmat dan taufiknya. Di subuh hari ini kita kembali dapat hadir di Masjid Syuhada ini dalam rangka pengabdian kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita, manusia agung yang kelak mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, pada hari ini kita berada di hari Jumat, hari berkumpul. Banyak keistimewaan di hari Jumat. Bahkan teristimewa kepada manusia pertama, Nabi Adam. Banyak peristiwa yang dialami oleh Nabi Adam itu justru di hari Jumat. Beliau diciptakan pada hari Jumat. Jadi Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah. Inna masalu Isa indallahi kama sali Adam, khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Jadi Allah itu untuk menciptakan Nabi Adam itu cukup mengatakan kalimat kun fayakun, maka terciptalah Nabi Adam. Dan terciptanya Nabi Adam itu pada hari Jumat. Demikian juga ketika dia dimasukkan ke dalam surga. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan di dalam surga, kecuali jangan mendekati sebuah pohon yang disebut dengan pohon hundu itu. La taqrabus syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu dekati pohon itu karena kamu kelak nanti akan menjadi orang zalim. Tapi rupanya iblis selalu memantau, ingin menyesatkan Nabi Adam dan Siti Hawa. Akhirnya apa yang terjadi? Maka terjadilah pelanggaran itu. Akhirnya Nabi Adam juga dikeluarkan dari surga pada hari Jumat. Kemudian diturunkan ke bumi. Dan Allah mengabarkan kepada malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nukadzibu bil rusul qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Adam ke bumi ini, itu dikabarkan kepada malaikat, diinformasikan kepada malaikat bahwa Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dan malaikat protes, tidak setuju itu malaikat. Ngapain Allah menjadikan manusia sebagai khalifah? Kelak hanya akan menjadi
perusak saja. Bukankah kami ini sudah selalu bertasbih kepadamu? Tapi Allah menjawab, kami lebih, Allah mengetahui daripada kamu. Akhirnya ketika Nabi Adam diturunkan dari surga pada hari Jumat itu, ada beberapa riwayat meskipun ini bukan dari Al-Quran dan kita cari-cari di hadis sahih juga tidak ditemukan, tapi banyak kisah-kisah riwayat tentang peristiwa ketika Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan di bumi, ternyata tempatnya terpisah. Ada yang mengatakan antara Nabi Adam dan Siti Hawa itu sempat terpisah 300 tahun. Bahkan ada riwayat 500 tahun. Berbeda ini riwayatnya, tapi populer ceritanya ini. Karena ada yang mengatakan Nabi Adam turun di India, ada yang turun di Mekah. Tapi riwayat ini mengatakan Nabi Adam dan Siti Hawa ini selalu dituntun oleh malaikat. Bahkan ketika itu diarahkan ke Mekah Nabi Adam, maka melakukan apa yang disebut dengan tawaf keliling Ka'bah. Ini selalu dituntun oleh malaikat. Pada saat itulah Nabi Adam melakukan ibadah haji. Ketika melakukan tawaf itu, maka diarahkan kepada suatu tempat yang disebut dengan Padang Arafah. Maka disitulah dipertemukan antara Adam dan Hawa di suatu tempat yang hari ini tempat itu menjadi tempat wukuf di Arafah. Dan di atas Arafah itu ada tempat namanya Jabal Rahmah. Itulah yang disebut dengan gunung atau bukit berkasih sayang. Bukit kasih sayang, Jabal Rahmah. Karena disitulah pertemuan antara Adam dan Hawa. Itu terjadi pada hari Jumat. Itu bisa kita saksikan bagaimana bentuk dan tempat yang disebut dengan Jabal Rahmah di bukit Padang Arafah. Ini peristiwa-peristiwa yang dialami Nabi Adam pada hari Jumat. Kemudian bagaimana dengan umat Nabi Muhammad? Ternyata ada keistimewaan bagi Rasulullah dan umatnya. Di hari Jumat itu diminta untuk melaksanakan apa yang disebut dengan sholat Jumat. Kalau kita telusuri sejarah, ada beberapa perbedaan riwayat yang mengatakan sholat Jumat itu perintahnya ketika Rasulullah berada di Mekah. Tapi Rasulullah tidak bisa melaksanakan sholat Jumat di Mekah karena selalu mendapatkan gangguan dari orang-orang Quraisy. Sehingga apa yang terjadi? Maka pada saat Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair untuk menjadi diplomat di Madinah, maka pada suatu ketika Mus'ab bin Umair ini meminta rekomendasi, meminta izin kepada Rasulullah untuk melaksanakan sholat Jumat. Padahal kalau kita mendengar ayat yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzikri baik. Biasanya kalau kalimat di dalam Al-Qur'an dimulai dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu, berarti ayat itu turun di Madinah. Beda dengan ya ayyuhan nas. Kalau kalimatnya ya ayyuhan nas, berarti ayatnya turun di Mekah. Tapi kalau kita telusuri ternyata perintah Jumat ini justru kalimatnya ya ayyuhallazina amanu, ini berarti ayat ini turun di Madinah. Dan sepakat para ulama ayat ini memang turun di Madinah. Cuma ternyata ayat ini bukan bermaksud sebagai awal mula perintah sholat Jumat. Karena kalau kita telusuri asbabun nuzul dari ayat ini peristiwanya ketika Rasulullah sedang berkhutbah di Madinah. Itu tiba-tiba ada pedagang besar dari negeri Syam masuk ke kota Madinah pada saat Rasulullah berkhutbah Jumat. Apa yang terjadi? Ketika pedagang dari Syam ini masuk ke kota Madinah pada hari Jumat, maka hampir semua jemaah yang ada di dalam masjid ketika Rasulullah berkhutbah keluar memperebutkan, menyaksikan perdagangan itu, dan terjadi jual beli. Maka turunlah firman Allah ini. Karena dalam riwayat itu yang tertinggal di dalam masjid ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat itu tinggal 12 orang.
Maka turunlah firman Allah yang melarang jual beli pada hari itu ketika suara azan dikumandangkan. Ini peringatan sebenarnya bagi orang yang masih berjual beli pada hari Jumat. Wazarul bai', tinggalkan jual beli. Nanti faiza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh. Nah, kalau sudah selesai salat Jumat, ya silakan bertebaran di muka bumi mencari rezeki. Nah, bagaimana dengan posisi Rasulullah? Ternyata Rasulullah itu memang dalam beberapa riwayat sholat Jumat pertama kali dilakukan oleh Rasulullah itu di suatu tempat namanya Wadi Ranuna, antara perbatasan Kuba dengan Masjid Nabawi. Peristiwanya ini ketika Rasulullah SAW melakukan hijrah, tiba di Kuba, Rasulullah mendirikan Masjid Kuba pada hari Senin. Beberapa hari Rasulullah di situ, dan ternyata pada hari Jumat Rasulullah memasuki kota Madinah. Nah, sebelum Rasulullah memasuki kota Madinah, Rasulullah mampir di suatu tempat. Tempat itulah namanya Bani Ranun. Disitulah Rasulullah SAW melaksanakan sholat Jumat pertama kali dilakukan oleh Rasulullah. Tapi sahabat lain sudah mendahului Rasulullah SAW. Meskipun ada yang mengatakan yang memulai Mus'ab bin Umair, tapi ada pendapat yang lain mengatakan justru yang memulai adalah Abu Umamah al-As'ad bin Zurrah. Tapi ini pun direkomendasikan atas persetujuan dari Mus'ab bin Umair. Nah, Rasulullah SAW pada hari Jumat itu menyampaikan khutbahnya. Dan tempat menyampaikan khutbah Rasulullah SAW hari ini, tempat itu dibangun sebuah masjid. Masjid itu namanya Masjid Al-Jumu'ah. Itu posisinya antara Kuba dan Madinah, sekitar 6 km dari kota Madinah. Jemaah yang dirahmati Allah, yang terakhir, hari Jumat itu beberapa riwayat menyebutkan terjadi hari kiamat. Tidak satupun orang yang bisa memastikan kapan terjadinya hari kiamat itu. Tapi ternyata ditemukan dalam beberapa hadis Rasulullah menyatakan bahwa terjadinya kiamat itu adalah hari Jumat. Wala taqumus sa'ah illa bi yaumil Jumu'ah. Tidaklah terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Jumat kapan? Ini wallahu a'lam. Tidak ada yang bisa mengetahui. Hadis ini riwayat Muslim. Demikian juga suatu riwayat disampaikan oleh Rasulullah, hari yang paling utama adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, dicabut nyawanya, ditiup sangkakala, dan terjadi kiamat. Maka perbanyaklah bersalawat kepadaku, karena salawat kalian sampai kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini berarti marilah kita di hari Jumat ini kembali memperbanyak salawat kepada Rasulullah, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah salawat dan taslim kepada Rasulullah SAW. Ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, bagaimana sih cara kami bersalawat kepada-Mu? Maka Rasulullah ucapkanlah kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Inilah salawat yang langsung diajarkan oleh Rasulullah. Dan ada yang lebih panjang, itulah yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah, ditambah dengan kalimat Allahumma salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama shallaita ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita, dan setiap aktivitas kita selalu kita berupaya mengiringi dengan kalimat salawat kepada Rasulullah, sehingga dengan salawat ini telah mudah-mudahan kita bisa jumpa dengan Rasulullah di padang mahsyar nanti. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.